Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Media OPS. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan membagikan tips untuk membuat tabel secara cepat dalam aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja lihat tutorialnya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Hal yang pertama dilakukan adalah tentu saja membuka aplikasi Microsoft Excel-nya. Oke, kita pilih blank workbook. Nah, kita langsung saja. Di sini saya akan membuat sebuah daftar hadir harian pegawai untuk bulan Januari 2021. Ya, langsung saja, misalkan kita ketik judulnya. Misalkan PT Media OPS. Oke. Nah, selanjutnya kita lewati saja satu baris. Misalkan yang kolom yang pertama kita isi dengan ID pegawai. Tekan tab. Untuk yang kedua nama pegawai. Untuk yang ketiga itu hari dan tanggal. Nah, oke, selanjutnya untuk tanggal 1 bulan Januari 2021 itu harinya Jumat. Nah, sekitar tanggalnya 1, 2. Nah, untuk tanggal, nah oke, untuk mempermudah karena ini tanggal nanti kolomnya akan kecil, jadi kita tidak usah diperkecil satu persatu. Atau nggak usah diblok ke sini. Nah, nanti itu jadi lama. Nah, jadi untuk mempercepat kita blok saja langsung di sebelah atas heading row itu ada tanda sebuah segitiga, kita klik saja di sini. Nah, ini fungsinya untuk memblok semua. Lalu kita kecilkan saja lebar kolomnya salah satu. Nah, nanti semuanya akan mengecil. Nah, terus untuk ID pegawai kita double klik saja di heading kolomnya. Nah, begitu juga dengan nama pegawai. Nah, seperti itu. Kalau nama pegawai kekecilan kita bisa besarkan. Untuk ID pegawai kita kecilkan sedikit. Nah, untuk tanggal kebetulan di bulan Januari 2021 itu ada 31 hari. Nah, kita drag saja ke kanan sampai angkanya ke 31. Nah, terus untuk hari juga kita drag lagi sampai akhir tanggal. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk ID pegawai ini untuk contoh saja kita ketik 1 atau 2 angka pertama. Nah, kita drag sampai 10 saja atau 12 lah. Nah, sampai 12. Nah, untuk nama pegawai misalkan kita sembarang saja. Nah, selanjutnya setelah namanya habis semuanya sampai ke 12, kita misalkan tambahkan total di sini. Nah, sekarang bagaimana setelah tabel ini jadi? Nah, ini harus kita setting supaya tampilannya enak dilihat ya. Nah, supaya nanti kalau disajikan itu kelihatan indah. Nah, oke, untuk nama pegawai karena ini nanti kolomnya judulnya itu dari baris ke-6 sampai ke-8 ini adalah baris judul. Nah, maka di ID pegawai kita merge cell saja. Nah, merge cell saja. Nah, selanjutnya untuk mengulangi perintah yang terakhir, kita untuk mempercepat bisa menekan Alt sama Enter yang ada di keyboard. Nah, itu artinya untuk mengulang perintah terakhir. Kalau terakhir tadi kita memerintahkan untuk merge cell, maka ketika di Alt Enter, maka perintah yang akan diikuti adalah sama dengan perintah yang terakhir diberikan. Nah, untuk hari tanggal sama kita blok nyampe
31, lalu tekan ALT sama enter. Nah, maka dia akan mesel. Misalkan untuk satu lagi di sini tambah kolom keterangan. Oke, kita mesel lagi. Ya, Alt enter, terus dibesarkan untuk keterangannya. Nah, selanjutnya ini Jumat, Sabtu, Minggu itu kan tidak kelihatan ya. Kayak Jumat di sini kelihatannya cuma Jum saja. Nah, maka kita rubah saja ini untuk supaya lebih bagus orientasi tagnya. Nah, misalkan kita pakai yang rotasi tag up saja. Nah, di sini seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita kasih border dulu. Oke, kita kasih border nyampe ke baris terakhir. Kita pilih saja all border. Nah, selanjutnya untuk memperindah kita kasih warna di kolom di baris judulnya. Misalkan dengan warna ini yang darknya 35%. Nah, seperti ini. Terus kita kasih efek cetak tebal untuk hurufnya. Nah, selanjutnya yang keterangan di sini ini kita besarkan, coba kita besarkan. Nah, ini kan ada di bawah. Nah, kita ketengahkan saja. Nah, untuk memblok, apabila kita ingin memblok beberapa sel tetapi selnya tidak berurutan, kita bisa menekan misalkan ini di blok, lalu kita ingin memblok yang ini. Jadi supaya cepat kita tekan saja tombol CTRL yang ada di keyboard. Nah, lalu klik di sini, maka dia akan memblok 3 kolom. Nah, lalu misalkan kita ketengahkan yang atas bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, terus selanjutnya untuk judulnya, ini kan biasanya judul itu ada di tengah. Nah, untuk mengetengahkan, karena ini ada 3 baris yang akan kita ketengahkan, jadi kita nggak usah bisa pakai merge cell, atau bisa juga dengan pemilihan center across selection. Ya, kita blok dulu dari kolom A nyampe AH. Nah, karena kolom yang terakhir ada tagnya itu adalah kolom AH, yaitu kolom keterangan. Terus kita masuk ke format cell. Nah, di bagian alignment, karena ini kita ingin mengetengahkan antara kiri dan kanan atau horizontal, maka di horizontalnya kita pilih center across selection. Nah, terus kita misalkan kasih efek cetak tebal, hurufnya boleh kita ganti, misalkan jadi misalkan pakai hurufnya ini aja lah, Adobe Pen Haiti. Nah, terus ukurannya kita tambah misalkan jadi 18 atau jadi 16 saja, 14 lah. Nah, seperti itu. Nah, maka tabelnya sudah jadi, tetapi ketika dilihat ini misalkan tabelnya kurang tinggi. Nah, misalkan kita tinggikan saja. Nah, caranya yaitu dengan memblok di heading row-nya atau judul barisnya. Nah, lalu kita besarkan atau tinggikan salah satu barisnya. Nah, seperti itu. Nah, terus ini tagnya ada di bawah. Nah, setelah ditinggikan, ini tagnya kelihatan ada di bawah, maka kita ketengahkan. Nah, sudah selesai. Selanjutnya untuk total, nah ini kita mencelkan saja. Nah, biasanya untuk ID pegawai, misalkan kita mau pakai 3 digit. Nah, karena ini cuma 1 digit. Nah, cara berubah angka menjadi 3 digit, misalkan yang satu di sini menjadi 001. Caranya mudah ya, kita tinggal blok saja format angka yang mau dirubah, lalu masuk ke format cell. Nah, terus kita masuk ke tab number. Nah, kita klik number di sini, lalu pilih custom. Nah, di sini di general kita pilih 0. Nah, lalu kita tambahin digitnya supaya ini menjadi 3 digit. Nah, jadi 0-nya tambahin saja 2 menjadi 3. Nah, ini di sampel kelihatan jadi 001. Lalu kita klik OK.
Nah, maka si ID pegawainya rubah menjadi 3 digit. Nah, lalu misalkan kita ketengahkan saja. Nah, selanjutnya untuk tanggal juga kita pakai 2 digit, masuk ke format cell. Nah, lalu ulangi caranya seperti tadi, pilih number, custom. Nah, lalu pilih 2 digit. Oke. Nah, lalu kita misalkan ketengahkan. Nah, ini dibesarkan sedikit. Nah, di blok. Nah, untuk memblok satu baris, kita tinggal klik saja di heading row-nya. Nah, lalu ketengahkan atas dan bawahnya. Nah, itu salah satu cara untuk membuat sebuah tabel dengan cepat ya. Nah, selanjutnya setelah tabelnya jadi, tentunya kita ingin melihat hasil kalau dicetak hasilnya seperti apa. Nah, maka di sini masuk ke menu file, lalu kita pilih print. Nah, maka si tabel ini kalau dicetak di kertas ini hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada halaman, ini menjadi 3 halaman. Supaya si tabel ini menjadi 1 halaman, nah kita lakukan setting halamannya. Nah, oke, saya akan terangkan sedikit tentang setting halaman. Nah, untuk men-setup halaman atau mengatur tata letak halaman, kita masuk ke menu page layout. Nah, di sini menu page layoutnya sudah ada. Nah, lalu untuk orientasinya kita pilih saja di orientation landscape. Jadi kalau kertas memanjang ke bawah itu disebutnya portrait, kalau memanjang disebutnya landscape. Nah, ini ke pinggir ya, landscape. Kita klik saja landscape-nya. Nah, maka si garis pembatas pada print ini dia akan bergeser. Nah, selanjutnya kita tentukan si hasil tabel ini mau kita cetak di kertas apa. Nah, untuk lebih lanjutnya kita masuk saja ke dialog box page layout. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk secara detailnya nanti akan saya bahas di video khusus yang membahas tata letak halaman. Di sini saya akan bahas tentang page layout untuk tabel ini saja. Nah, misalkan kertasnya oke, A4 ya. Nah, terus untuk orientasinya kita pilih landscape. Nah, terus untuk margin. Nah, margin itu atau pembatas kiri kanan atas bawahnya kita pilih misalkan 1 untuk kiri, 1 untuk kanan. Nah, lalu di sini center on page. Nah, center on page di sini fungsinya supaya si tabel ini tengah-tengah antara baik antara kiri dan kanan ataupun atas dan bawah. Nah, untuk horizontalinya atau kiri dan kanannya kita centang saja, lalu di oke. Nah, maka si kertas ini kalau kita print hasilnya, nah, masih belum 1 halaman. Nah, bagaimana caranya supaya si tabel ini masuk dalam 1 halaman? Nah, untuk membuat tabel ini menjadi 1 halaman, kita kecilkan saja skalanya. Nah, di sini di menu page layout ada yang dinamakan dengan scale atau skala, yaitu untuk menempatkan si tabel ini dalam 1 halaman. Nah, jadi kita kecilkan saja sampai garis pembatas halamannya pindah ke akhir, ke kolom akhir kolom keterangan. Nah, misalkan kita nah, pasnya ini di 75. Nah, lihat ke bawahnya ini masih ada baris kosong ya. Nah, coba kita cek lagi di print. Nah, maka dia akan, kalau kita cetak hasilnya akan seperti ini. Oke, kita kembalikan saja. Ya, mungkin itu saja tutorial membuat tabel secara cepat dalam aplikasi Microsoft Excel. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.